Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga kabar ikhwan akhwat di siang hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan tentunya nikmatnya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah juga masih memberikan kekuatan untuk kita semua untuk menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV dimanapun Anda dapat menyaksikan kami di siang hari ini, kami kembali hadir dalam program acara Tausiah Siang edisi hari ini, yaitu di hari Rabu di tanggal 16 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan di tanggal 28 April 2021. Dan kami menghadirkan narasumber kita insya Allah akan mengisi di acara Tausiah Siang bersama Ustadz Amin Nuroni. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar di siang hari ini sehat walafiat Pak Ustadz ya? Insya Allah sehat. Semangat terus. Semangat pokoknya saat, Masya Allah luar biasa sekali. Pembahasan kita tentunya masih di ini melanjutkan bukan Ustadz ya? Iya betul. Iya. Di pembahasan kita di Ramadan, penguat bagi umatan wasata Pak Ustadz ya. Yeah. Dan landasannya di Quran surat Al-Baqarah di ayat yang ke-143. Nah, ikhwan akhwat bisa langsung aja buka mushafnya, dibuka di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-143. Dan insya Allah para pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV, kami akan di sesi yang kedua juga kita akan membuka untuk sesi tanya jawab. Ikhwan akhwat dapat bertanya di line telepon di 0218451512, untuk line WhatsApp-nya di 08111999720. Nah, bagaimana untuk ikhwan akhwat yang mendengarkan melalui channel YouTube Rasil TV, bisa langsung aja berkomentar di kolom chat. Insya Allah akan kita bacakan. Kita buka untuk acara kita di siang hari ini dengan kita membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Para pendengar Radio Silaturahim yang dimuliakan oleh Allah dan para pemirsa Rasil Visual yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Di tengah-tengah kita menikmati suasana Ramadan, Ihya'u Ramadan, dan berlomba dalam mengisi kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, maka hingga hari ini hari yang ke-16, mudah-mudahan kita selalu bahagia, selalu bergembira, selalu bersemangat dalam menghidupkan bulan suci Ramadan tahun ini. Waktu berjalan terus dan hari yang ke-16 ini harus kita maksimalkan dan kita upayakan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penguatan Ramadan, penguatan bagi ummatan wasatoh. Dan ini juga tidak terlepas dari bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kaum muslimin memanfaatkan Ramadan. Ramadan para ulama juga menyebutkan sebagai syahrul Quran. Dengan menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran, tentu umat Islam berlomba dalam apa? Dalam membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran.
Maka dengan Ramadan sebagai Syahrul Quran, momentum muslimin kembali membaca, merenungkan dan mentadaburi kitab sucinya, yaitu Al-Quran, tentu mudah-mudahan di mana mukjizat Al-Quran dibaca saja sudah memberikan ithar, pengaruh yang besar untuk hati kita. Apalagi kita berhasrat untuk menguak, mencari, mendalami ilmu-ilmu yang ada, pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai kebenaran yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Tentu ini menjadi kesempatan yang baik. Dan untuk juga menguatkan tentang ummatan wasato. Karena ummatan wasato mau tidak mau ya memang harus dibarengi dengan kemajuan, dibarengi dengan perkembangan, diiringi dengan pengetahuan yang terus bertambah dan kemudian diwujudkan. Nah, dasar apa yang akan kita bedah adalah surat Al-Baqarah ayat 143. Jadi kalau dipelajari dengan munasabatul ayat, keterkaitan atau hubungan ayat satu dengan ayat yang lain, ini memang tidak lepas dari ayat sebelumnya, ayat yang ke-143. Dan ini adalah awal dari juz yang kedua, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 142 dan 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Shadaqallahul azim. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum, kami menjadikan kalian. Dalam kalimat ini wa kadzalika, demikian pula. Artinya ada hubungan ayat sebelumnya. Dan ini bicara tentang perpindahan kiblat, di mana Allah perintahkan muslimin berkiblat ke Masjidil Haram setelah mereka kurang lebih dalam beberapa pendapat 16 bulan menghadap dalam sholatnya ke Masjidil Aqsa. Dan ternyata perubahan kiblat ini ditanggapi beragam. Ada yang positif, ada yang negatif. Justru ayat ini kemudian menguak menjadi satu mizan, satu timbangan. Siapa yang benar imannya dan siapa yang kurang benar imannya. Siapa yang tulus ketaatannya kepada Allah Rasul dan juga siapa yang tidak tulus. Sehingga berbagai macam tuduhan, ini Mas Anies ini. Jadi gara-gara perpindahan itu berbagai macam tuduhan dari orang-orang yang tentu tidak senang dengan Rasul. Nah, Rasulullah ada di Madinah dan sudah 16 bulan. Kemudian Rasul sendiri memang menghendaki supaya kiblat itu ke arah menghadap ke Ka'bah. Sehingga ketika Allah perintahkan dan adanya perubahan itu ke mana, ke arah Ka'bah, itu muncul itu hal-hal yang negatif. Oh, Nabi Muhammad tuh mentang-mentang gitu kan, dulu waktu di Mekah masih dalam kondisi lemah, nggak pernah bicara tentang masalah kiblat.
Sekarang begitu di Madinah gitu kan, sudah menang di perang Badar, kemudian mau mengembalikan Ka'bahnya itu ke kiblatnya ke Ka'bah. Di mana Ka'bah sendiri, kota Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semacam itu. Oh, asobiyah tuh rasisme, begitulah kira-kira dituduhkan. Makanya dijawab oleh Allah, kul katakanlah hai Muhammad, lillahi al-masyriku wal maghrib. Jadi milik Allah lah yang namanya arah timur dan arah barat. Milik Allah lah ketetapan menghadap ke timur maupun ke barat. Begitu pula hak Allah lah menentukan kiblat kaum muslimin yang pada mulanya ke Masjidil Aqsa, kemudian berubah ke Masjidil Haram. Nah, begitu. Nah, jadi dalam posisi kondisi semacam ini Allah ingin memisahkan, Allah ingin menunjukkan bahwa pengabdian kepada Allah itu memang yang murni karena Allah. Ya, jangankan kalau diperintahkan pindah ke menghadap ke Ka'bah, kemanapun, nah, bagi orang yang esensinya paham betul tentang perintah Allah dan hakikat iman ada pada dirinya, maka tidak dipedulikan perintah itu kemana. Ya kan? Jangankan ke barat, ke timur, mungkin ke utara, ke selatan pun tidak masalah. Nah, esensinya adalah itu menjadi ujian bagi manusia untuk membuktikan bahwa dia tunduk patuh kepada Allah atau tidak. Nah, begitu. Nah, di waktu yang sama juga akan menjadi seleksi. Kemarin patuh sekali ketika menghadap, ternyata di samping dia patuh ada unsur-unsur lain terkait menghadap ke tadi, ya kan? Maka yang banyak komentar itu orang Yahudi. Nah, orang Yahudi kan subhanallah dalam perjalanan sejarahnya Bani Israil itu selalu dipimpin oleh para nabi. Nah, dengan fakta juga kata orang Yahudi, dulu para nabi itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Mereka hidup tinggal di sana sebagian besarnya. Sekarang begitu nabinya ente mungkin begitu ya. Kok jadi ke kiblat nih, jadi ke Ka'bah kiblatnya. Wah. Jadi menyelisihi para nabi terdahulu. Nah, begitu. Menyelisihi para pendahulunya dari kalangan para nabi dan rasul. Nah, makanya dijawab oleh Allah, kul lillahil masyriku wal maghrib. Nah, bagi orang yang beriman, kemana saja mah, tak asal ada petunjuknya, perintahnya jelas, sami'na wa ata'na. Nah, ini bagian dari tadi, bagian dari makna umatan wasato ini. Nah, gitu ya. Kemudian apa kata Allah? Yahdi mayyasha'u ila siratim mustaqim. Nah, dengan proses perubahan ini Allah akan tunjuki siapa saja di kalangan manusia yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus, sirat mustaqim, begitu. Makanya kalau orang yang mendapatkan hidayah tadi tidak mempermasalahkan, ya kan, sudah berapa lama kiblat ke Ka'bah, sudah berapa lama kiblatnya ke Masjidil Aqsa, juga berapa banyak para nabi ke sana, ya kan. Kemudian sekarang kenapa harus berubah, ya kan? Nah, tidak peduli tentang itu. Kalau orang yang mendapatkan hidayah, walillahil masyriq wal maghrib. Lillahil masyriq wal maghrib. Yang namanya barat timur itu ya milik Allah, ya kan? Dan arah-arah yang lain juga milik Allah. Nah, maka orang yang mendapatkan hidayah tadi memang betul netral, dia tidak condong ke sana kemari. Condongnya hanya kepada Allah. Condongnya hanya kepada ketentuan Allah. Nah, sebagaimana perubahan kiblat itu, nah, yang kemudian menjadikan orang-orang yang beriman mendapatkan hidayah atau jelas mana yang dapat hidayah atau tidak, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian pula lah kami menjadikan kamu sebagai umat wasata, umat pertengahan. Nah, nanti kita bedah. Litakunu suhada'a 'alan nas. Nah, kalian menjadi umat wasato ini agar kalian posisinya sebagai saksi atas manusia. Wa yakuna rasulu alaikum syahida, dan keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam atas kalian pun sebagai saksi.
Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Dan kami Allah tidak menjadikan kiblat yang engkau telah sholat menghadap kepadanya kecuali agar kami mengetahui siapa orang-orang yang taat mengikuti Rasul dan juga mengetahui orang-orang yang mundur ke belakang. Nah, gitu ya. Jadi ini ternyata perubahan ini menjadi seleksi, ya kan? Siapa yang tulus, siapa yang ikhlas, siapa yang memang nggak ada unsur apa-apa, gitu kan? Masya Allah. Jadi kalau orang-orang muhajirin begitu menghadap kiblat tambah semangat. Kenapa? Loh, karena Ka'bah itu kampung halamannya, kan semuanya begitu. Enggak ada pengaruhnya. Nah, begitu. Karena ini seleksi. Jadi, kalaupun orang muhajirin sami'na wa ata'na mengikuti arahan Rasul petunjuk Allah menghadap ke Ka'bah kiblatnya, bukan karena kemudian didorong apa? Asabiyah. Nah, didorong apa? Rasis, tidak. Oh, ini tempat kelahiran saya kok. Oh, setuju, sangat setuju. Tidak. Tapi motivasi orang-orang muhajirin semangat mengikuti perpindahan kiblat itu karena iman dan taat kepada Allah dan Rasul. Bahkan kalau tidak menghadap ke sana pun akan selalu diiringi dengan kesenangan dan kegembiraan. Nah, Masya Allah. Nah, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sungguh itu akan terasa berat kecuali atas orang-orang yang mendapat hidayah. Nah, jadi ada juga sebagian muslim yang keberatan dengan perpindahan kiblat ini. Nah, kenapa perpindahan kiblat ini terasa berat? Ya mungkin dia tadinya sudah apa ya? Ya ada unsur-unsur lah, unsur-unsur yang sifatnya personal, kepentingan gitu kan. Jadi ragu, ini kok jadi begini nih? Kan bisa saja dia termakan isu. Iya ya, jangan-jangan Nabi Muhammad ini memindahkan itu karena memang Ka'bah itu tempat kelahirannya. Nah kan gitulah, lina illa 'alal ladzina hadallah, kecuali ya kan menjadi ringan itu perintah menghadap ke Ka'bah itu bagi orang-orang yang memang mendapatkan hidayah. Jadi patokannya itu hidayah. Jadi orang itu senang, ikhlas, gembira dalam menjalankan perintah. Kemudian sebandingnya berat gitu kan, terpaksa gitu kan. Nah, itu juga karena unsur hidayah. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Ini dalam tafsirnya disebutkan salat kalian. Nah, ini memang ada sebagian dalam asbabun nuzulnya riwayatnya menyebutkan ya. Ada yang bertanya, gimana dengan saudara-saudara kita yang sudah mati? Nah, ini kan istilahnya tahun ke-15. Jadi ke-13 kenabian, kemudian tahun kedua Hijriah, jadi 15 tahun. Ada saja sekalangan sahabat yang sudah meninggal, sehingga ada juga yang kritis. Ini, jadi bukan usil ya, ini kritis. Ya Rasulullah, gimana saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu menghadap Allah, dulu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Apakah sholat mereka diterima? Nah kan begitu. Makanya ayat ini lengkap. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Innallaha binnasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah terhadap manusia sungguh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, inilah yang menjadi dasar. Jadi, apa hubungannya tadi Ramadan penguatan bagi ummatan wasato. Nah, jadi yang namanya wasato itu kan ya dalam beberapa pengertian nih, dalam beberapa pengertian. Wasato menurut Imam Jalalain dalam tafsirnya, Imam Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, dua tokoh tafsir, ya kan? Maka terkenal kitabnya apa, Mas Anis? Jalalain, ya kan? Nah, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud wasaton itu ya artinya umat khiyaron. Nah, khiyaron itu kalau kita buka dalam kamus, ada sebenarnya kamus Al-Munawir seumpama. Khiyaron itu artinya pilihan. Nah, jadi demikian pula Allah akan Allah menjadikan umat Islam itu, umat Muhammad itu umat pilihan. Itu maknanya khiyaron.
Nah, menurut Jalaluddin. Yang kedua maknanya adulan, artinya umat yang lurus, umat yang adil. Nah, adil itu kan biasanya menyangkut masalah apa, Mas Anis? Adil. Nah, adil kan seimbang, ya kan? Tadi tidak berat sebelah, itu adil. Nah, jadi gitu. Khiyaron itu menjadi umat pilihan. Nah, jadi kalimat wasaton itu berarti kalian adalah umat pilihan. Umat pilihan untuk apa? Nah, kan di sini. Umat pilihan untuk apa? Umat Islam itu menjadi umat pilihan untuk dijadikan sebagai contoh. Nah, umatan wasato itu umat percontohan. Kuntum khaira ummah. Jadi, kalau orang nih sudah beragama yang lain, dalam keberagamaannya itu kok kemudian hidupnya, ya kan? Hidupnya kurang bahagia padahal religius menurut mereka. Oh, makanya kalau ingin hidup bahagia, kiblatlah, contohlah, lihatlah tuh umatan wasato, umat Islam, begitu. Kalau seumpama umat lain itu kan dalam hidupnya kok tidak ada kerukunan, tidak ada persaudaraan, tidak ada silaturahim, yang ada individualisme. Nah, maka untuk menjadi apa tadi? Barometer, untuk menjadi timbangan, untuk menjadi wajan. Nah, ayo coba kita lihat umat Islam. Oh, berarti umat Islam itu menjadi contoh tadi. Keteladanan, contoh kerukunan, contoh ukhuwah, contoh persaudaraan. Nah, gitu kira-kira. Kalau semuanya umat yang lain tuh dalam berkeluarganya kok rasanya hampa, tidak terasa mawadah, terus sakinah, mawadah, warahmah. Nah, coba bagaimana sih itu umatan wasato? Berarti siapa? Bagaimana umat Islam dalam berkeluarga? Nah, jadi ini menjadi wasato, menjadi apa? Contoh. Nah, jadi kan namanya wasaton itu kan di tengah. Di tengah itu buat apa? Kalau wasit seumpama. Ini kan wasit kan di tengah-tengah. Nah, wasit boleh nggak berat sebelah? Nggak boleh. Nah, makanya dia kan menjadi wasit. Maka segala berbagai macam problem, nah rujukannya kemana? Wasato, wasit. Nah, wasit itu berarti bahasa Arab ya. Wasit dalam persepak bolaan itu kan wasato. Nah, jadi tempat itu tempat apa? Tempat menjadi apa? Acuan nilai, acuan standar, acuan mijan. Masya Allah, ini luar biasa nih umatan wasato, ya kan? Nah, jadi kira-kira begitu. Kalau seumpama perdagangan itu hanya pure kapitalis, jadi berkiblat kepada perdagangan kapitalis seumpama hanya dekat dengan orang yang punya modal, mendukung punya modal, kepada bekerja sama dengan yang punya modal. Loh, lama-lama kok jadi besar nih. Besar apanya? Besar jurang pemisahnya antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, di sisi lain hanya sebagian kecil makmur hidupnya. Tapi sebagian besar bukan tambah makmur atau mengikuti makmur, malah tambah miskin. Oh, berarti ini peredaran uangnya, kapitalnya hanya di kalangan tertentu yang semakin menimbulkan jurang pemisah yang dalam. Nah, coba lihat bagaimana sih sebenarnya tuh ekonomi yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam kehidupan mereka. Masya Allah, hidup yang luar biasa. Persaingan ada, memang satu keniscayaan. Tapi kemudian persaingan yang benar, persaingan yang baik, persaingan yang tetap menjaga ukhuwah dan persaudaraan. No, ayo kalau gitu kita belajar tentang ekonomi Islam kepada masyarakat Islam. Begitu, Masya Allah. Berat nggak? Ya, di sisi lain membanggakan umatan wasato itu khiyaron, umat pilihan. Wa'adulan, umat yang menjadi tadi umat yang adil, umat yang yang seimbang, umat yang pertengahan, umat yang tidak berat sebelah kanan dan ke kiri. Nah, Masya Allah. Jadi begitu kira-kira umatan wasato. Jadi wajah nilai Islam itu ya ada pada wajah umatan wasato. Nah, rahmatnya Islam ya mestinya muncul pada penampilan umatan wasato. Nah, kalau kemudian, nah ini tadi teorinya gitu ya, teorinya. Kemudian aplikasinya, implementasinya, kok
Kok malah kebalik, ya kan? Umat Islam belajar tentang ekonomi bukan merujuk kepada Islamnya, gitu kan? Umat Islam ingin membangun peradabannya bukan merujuk kepada nilai-nilai Al-Qur'an. Nah, disinilah makanya tadi ada temanya apa tadi? Penguatan Ramadan, penguatan bagi umatan wasato. Bagaimana umat Nabi Muhammad SAW ini tampil menjadi apa? Menjadi wajah, menjadi contoh, menjadi apa? Prima apa ya? Menjadi contoh yang luar biasa dalam segala aspek kehidupan. Nah, makanya perlu ilmu. Nah, ilmu yang menjadi dasar berdirinya umatan wasato ini sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Nah, bulan Ramadan itu dijadikan sebagai syahrul Quran, diharapkan ya tadi penguatan, ya kan? Muslim bertambah ilmunya, pemahamannya bertambah luas, gitu kan? Masya Allah. Kemudian wawasannya bertambah luas, akidahnya bertambah mantap, ibadahnya bertambah kencang seumpama, ukhuwahnya semakin rapat. Kenapa? Loh, karena selama Ramadan nilai-nilai kebenaran yang mesti dipraktekkan dalam kehidupan itu dikaji lebih khusus, dibaca, ditadaburi, dikaji, ditafakuri, direnungkan. Wah, luar biasa. Nah, makanya tadi bagaimana Ramadan ini datang menguatkan posisi umat Islam sebagai umatan wasato. Nah, pendapat ini, Mas Hanif, nah, jadi umatan wasato itu tadi khiyaron, artinya adalah umat pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adulan, umat yang adil, umat yang seimbang, umat yang tidak condong ke kanan dan ke kiri, pertengahan, wasaton. Nah, gitu loh, pertengahan. Dan ini tidak hanya pendapat Imam Jalalain dalam tafsirnya. Imam Mustafa Al-Maraghi juga menyebutkan itu. Nah, itu dalam tafsir Al-Maraghi. Nah, ya kan? Ibnu Katsir juga menyebutkan begitu, khiyaran wa adulan. Umatan wasato itu adalah umat yang khiyar, pilihan, adulan. Pilihan untuk apa? Untuk menjadi kiblat tuh. Jadi fungsinya di tengah-tengah itu untuk apa? Nah, jadi kan coba bayangkan ini. Coba kalau punya rumah terlalu merah, juga kayaknya mencolok betul, seumpama. Tapi kalau ini kan estetika, tergantung orang ya. Nah, kalau yang terlalu memang tidak bagus. Tapi kalau seumpama tadi tengah-tengah, nah, kan ya juga indah. Namanya tengah-tengah itu indah. Ya, semuanya nih perumahan yang di tengah-tengah indah, ya kan? Makanya kalau di tengah-tengah kota semuanya biasanya alun-alun, kan untuk memperindah kota. Di tengah-tengah posisinya. Lah kalau alun-alun di pinggir kota, nah, kan nggak jadi indah. Apa yang menjadi kebanggaan, kan? Wasato. Jadi alun-alun itu menjadi apa? Istilahnya mungkin apa ya? Menjadi titik apa? Koordinat. Titik koordinat. Di sinilah jantungnya kota, jantungnya peradaban sebenarnya, jantungnya kiblat. Nah, jantungnya apa? Arah orang melihat. Nah, seperti Jakarta tuh, sebenarnya kan ada Monas. Nah, kan loh itu. Nah, ini umatan wasato. Jadi Masya Allah, ini tafsirnya luar biasa ini. Penjelasan tentang apa? Tentang wasaton. Jadi makna ayat dari Allah ini untuk kita renungkan sangat luar biasa. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, jadi di hampir seluruh ahli tafsir tadi sudah kita sebutkan, Imam Jalalain, kemudian Ibnu Katsir, kemudian Mustafa Al-Maraghi, kemudian kalau yang mutaakhirin juga tafsir-tafsirnya begitu. Nah, Al-Qurtubi juga menyebutkan, beliau menyebutkan Ka'bah merupakan tengah-tengah bumi, maka demikian pula kami pun menjadikan kalian umat yang pertengahan. Kan tadi kaitannya dengan perpindahan kiblat. Masya Allah. Jika dikomentari oleh Imam Al-Qurtubi, ya, sebagaimana Allah menjadikan kiblat umat Islam itu adalah Ka'bah, nah, begitu pula Allah jadikan umat Islam sebagai pelaksana, sebagai pengabdi, sebagai pelaksana syariat itu pun menjadi umat pertengahan bagi umat yang lain. Nah, begitu. Jadi kira-kira nyambung ya. Ka'bah yang digeser, dipindah dari Masjidil Aqsa menghadap ke kiblat itu kenapa? Kiblat tadi pertengahan bumi. Nah, umat Islam, nah yang tadinya menghadap ke sana, kemudian juga diperintahkan menghadap ke Ka'bah itu supaya umat Islam pun menjadi umat pertengahan. Nah,
Jadi kalau ayatnya itu dibaca Kullillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim wa kadzalika. Nah, makanya kata Imam Al-Qurtubi, ummatan wasaton artinya sebagaimana Ka'bah merupakan tengah-tengah bumi, maka demikian pula kami pun menjadikan kalian umat Islam, umat pertengahan. Gitu. Maksudnya umat Islam ini tidak berlebihan sebagaimana umat-umat sebelumnya. Ada yang mereka berlebihan terhadap para nabinya sehingga sampai didaulat menjadi Tuhan. Kan ada juga yang begitu. Ada yang mereka juga berlebihan dan melampaui batas sikapnya terhadap para nabinya. Ya kan, Masya Allah. Bagaimana kalau kita bicara dalam sejarah bagaimana perilaku orang Yahudi terhadap para nabi yang diutus Allah kepada mereka melampaui batas. Nah, sampai-sampai siapapun nabinya, meskipun dari kalangan mereka, dari kalangan terhormat mereka, kalau tidak sejalan dengan keinginan hawa nafsu mereka, tidak segan-segan. Mereka apa tadi? Mereka tolak, bahkan mereka hinakan, mereka bunuh banyak para nabi. Karena apa? Karena perilaku mereka terhadap para nabinya melampaui batas. Nah, ada juga yang karena cintanya kepada nabinya berlebihan dalam menempatkan posisinya, sehingga yang tadinya nabi tidak segan-segan mereka jadikan sebagai anak Tuhan sampai kepada Tuhan. Nah, jadi umat Islam nggak begitu. Jadi kan, di umat Islam tidak berlebihan. Tadi namanya wasato, pertengahan. Masya Allah. Nah, begitu pula ada beberapa riwayat seperti Imam At-Tirmidzi memberikan penjelasan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ummatan wasaton adalah umat yang adil dan pilihan. Ini hadis hasan sahih. Nah, itu kira-kira. Terus bagaimana sih pemahamannya ya? Bisa kita kaji lebih dalam, ya kan? Wasaton adalah menengahi di antara dua benda. Jadi wasit. Kalau ada semuanya ada dua benda, tengah-tengahnya mana nih? Nih, namanya wasaton. Wasit kan tadi seperti wasaton. Jadi bermakna posisinya itu ya tidak ke samping kanan, tidak ke samping kiri. Posisinya di tengah. Nah, wasaton namanya. Nah, posisi yang di tengah ini posisi yang indah. Ya, coba sebenarnya Mas Anies nih. Mas Anies lagi pertemuan di sekolahan, di alma maternya, ada dosen. Nah, kira-kira kalau mau foto bersama, dosennya taruh di mana? Di tengah kan. Jadi pertengahannya itu simbolnya itu, ya kan? Simbol pertengahan. Nah, ini sekarang wasaton itu dua benda di antara dua. Nah, yang tengah-tengah itulah itu wasaton. Nah, umat wasaton itu menjadi umat apa? Menjadi umat rujukan gitu. Masya Allah. Jadi seimbang atau tidak seimbangnya ini tergantung wasatonnya nih. Masya Allah. Jadi kalau sekarang peran umat Islam kok nggak wasaton gitu ya, hidupnya nggak menjadi teladan, nggak menjadi kiblat, akhlaknya juga nggak menjadi kiblat, kemudian kerukunannya nggak menjadi kiblat, ukhuwahnya nggak menjadi kiblat gitu kan, ekonominya nggak menjadi kiblat, kepribadiannya nggak menjadi kiblat. Nah, makanya Ramadan ini mudah-mudahan menjadi penguatan. Nah, penguatannya itu dengan ilmu. Bagaimana umat Islam itu punya gairah semangat memposisikan diri sebagai ummatan wasato. Masya Allah. Nah, jelas ya kira-kira ya. Nah, jadi keberadaannya itu makanya dengan wasato itu menjadi indah, menjadi mulia, gitu kan? Ya, karena wasato. Coba, nih lagi ada masalah di keluarga. Makanya bagaimana sih caranya supaya menyelesaikan? Nah, datangkan hakim. Kata ayatnya kan begitu, datangkan hakim keluarga. Siapa orang yang bisa dipercaya, orang yang kita hormati, orang yang kita anggap dia bisa memecahkan masalah. Nah, wasato itu namanya. Nah, jadi itu menjadi apa? Menjadi kemuliaan. Nah, jadi umat Islam ini umat kemuliaan karena ukuran disebutkan ukuran tentang baik buruknya kehidupan dunia itu ya Allah perannya di penentunya kepada umat Islam ini umatan wasato. Masya Allah. Jadi keindahan dan kemuliaan terdapat pada keseimbangan, ya kan? Nah, coba yang mengajarkan tentang hidup keseimbangan kan Islam. Coba, nyatanya ya kita lihat faktanya gitu.
begitu lihat peradaban barat begitu maju, tapi karena nggak seimbang antara jasmani dan rohani, antara material dengan ruhiyah, nggak seimbang, akhirnya jomplang. Nah kalau jomplang kira-kira ya begitu, nggak matching, begitu ya kira-kira nggak matching. Ya bajunya masa kini betul dan penuh gairah keremajaan, yang make kakek-kakek, nah kan nggak matching kira-kira gitu kan. Nah Allah. Nah jadi yang bisa matching itu ya yang bisa matching itu kehidupan itu ya Islam tadi. Makanya wujud masyarakat Islam itu ya itulah umatan wasato. Yang bisa matching, bisa seimbang, begitu. Peradaban juga begitu. Ya kan peradaban. Nah, peradaban itu ya artinya apa? Sakofah, bagaimana pemikiran, bagaimana persepsi, bagaimana akhlak, bagaimana spiritual. Nah, itu kan namanya peradaban. Dari satu sisi itu. Sisi lain materialnya, bagaimana materialnya, bangunannya, ya kan? Hasil budidayanya, kebudayaannya. Nah, makanya hanya Islam yang bisa membangun peradaban yang sempurna. Karena apa? Karena tidak semata-mata spiritual, juga tidak semata-mata material, seimbang, pertengahan. Masyarakat Islam ya begitu. Ya Allah. Cita-cita hidupnya juga, Masya Allah, tidak semata-mata dunia, tapi dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi keindahan dan kemuliaan terdapat pada keseimbangan dan jauh dari keberlebihan dan kelemahan. Jadi enggak berlebih-lebihan. Cinta dunia enggak berlebih-lebihan. Tapi boleh enggak Mas Anies cinta dunia? Boleh. Hah? Boleh enggak kira-kira? Boleh. Itu fitrah. Makanya disebutkan orang yang dapat hidayah bukan orang yang selalu sholat, selalu puasa, selalu baca Quran, tidak. Ayatnya coba baca dalam surat An-Nur ayat yang ke-547. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah cirinya adalah laki-laki yang sibuk dalam jual beli dan bisnis. Tapi meskipun sibuk tidak lalai dari kewajibannya kepada Allah. Tuh, Masya Allah. Justru tanda orang yang dapat hidayah itu. Masya Allah. Jadi Islam mendorong supaya bekerja, beramal, ikmalu, beramal. Islam mendorong itu. Untuk apa? Supaya dapat kehidupan dunia yang maksimal. Ya. Tapi karena dia dapat hidayah, tidak berhenti stagnan di sana. Tapi bagaimana dia juga mengutamakan yang prinsip. Nah, dunia prinsip, tapi ada yang lebih prinsip lagi, mana? Akhirat. Kebahagiaan dunia itu penting, tapi ada yang penting lagi, kehidupan akhirat. Nah, itu ciri-ciri orang yang dapat hidayah. Tadi makanya tidak berlebihan dan juga tidak kelemahan. Nah, kelemahan itu artinya tadi mentang-mentang ingin menunjukkan kesolehan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah sampai meninggalkan dunia. Artinya juga mengabaikan tentang unsur-unsur dunia. Kan nggak begitu. Nah, ini namanya ummatan wasato. Jalan-jalan hidupnya membentuk neraca dan ukuran untuk membedakan yang benar dan yang batil. Jadi kalau yang benar itu sebenarnya bagaimana sih orang itu cara bergaul? Nah, gitu neracanya siapa? Iya. Ummatan wasato. Jadi berpakaian yang benar itu sebenarnya seperti, nah itu ummatan wasato. Nah, gitu kira-kira. Jadi ya Allah, kalau ingin lihat bagaimana sih kerjasama yang baik dalam normatifnya yang menguntungkan. Nah, lihat bagaimana ummatan wasato dalam bersarikah, dalam bekerja sama, ya Allah. Karena tidak pure di sana kepentingan duniawi saja, tapi hadir dalam dinamika mereka Allah yang selalu mengawasi, dan juga kehidupan mereka tidak terlepas dari keterkaitannya dengan Allah. Semua aktivitasnya ada nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ummatan wasato. Jadi umat Islam itu adalah umat yang layak untuk dijadikan mizan, untuk menjadikan timbangan, ukuran. Masya Allah. Ya Allah. Jadi kira-kira begitu ummatan wasato. Nah, batin begitu, seimbang. Masya Allah. Itu termasuk wasato. Wasato dalam akidah. Jadi kalau ingin melihat bagaimana sih akidah yang benar, ya kan, akidah yang lurus, yaitu akidah yang dimiliki oleh umat Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah akidah ummatan wasato. Dimanapun sama.
gitu kan. Yang kedua adalah keseimbangan nilai dan material, kan? Tidak terbenam dalam dunia materi dan melupakan dunia spiritual, dan tidak pula tenggelam dalam dunia spiritual dan melupakan dunia materi. Sehingga kalau kita dengar seperti asar Ali, walaupun itu dhaif ya, asar Ali apa? Ya kan, bekerjalah seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Supaya kerjanya itu semangat. Ketika beribadahlah seakan-akan kamu akan mati besok. Ini yang sering disampaikan di sini. Coba anggap saja ini Ramadan terakhir, sehingga kita maksimalkan, jangan sampai satu waktu pun berlalu tanpa nilai kebaikan Ramadan. Kan ada yang ngomong begitu, untuk memantapkan, untuk memotivasi, untuk mendorong supaya apa? Ya tadi, ya kan? Masya Allah. Jadi bagaimana sih supaya seimbang antara nilai-nilai material dan spiritual? Nah, filosofinya apa tadi kata Ali bin Abi Thalib, Mas Anis? Filosofinya menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bekerjalah seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Beribadahlah seakan-akan ibadahmu adalah seakan-akan kamu akan mati besok. Jadi supaya semangat. Nah, itu kan filsafatnya apa kira-kira? Tadi seimbang, ya kan? Jadi kalau nyari dunia semangat, karena motivasinya ya ibadah juga. Begitu bicara tentang ibadah, lebih semangat lagi. Kenapa? Karena memang tujuan hidup itu untuk ibadah. Jadi nggak ada yang nggak semangat. Nah, makanya ayatnya tadi, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Masyaallah. Itu keseimbangan. Keseimbangan yang ketiga adalah keseimbangan dalam aspek keilmuan. Nah, jadi kita sebagai umat Islam, umat wasata, juga harus seimbang dalam hal keilmuan. Tidak menolak kebenaran-kebenaran ilmiah. Jadi mentang-mentang kita meyakini A, gitu ya, kemudian kita tidak mau meyakini si B. Nah, begitu kira-kira. Kita sudah punya apa? Udah punya keyakinan sendiri, pegangan sendiri, kemudian menutup diri dari apa tadi? Dari ilmu-ilmu yang lain. Nah, begitu. Makanya artinya di sini apa? Aspek keilmuan itu ya keterbukaan. Sepanjang kebenaran itu sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu adalah ilmu Allah yang patut kita pelajari dan kita manfaatkan. Nah, jadi jangan kemudian merasa ilmu itu dia tidak sudah hebat, sudah bagus, sudah maju luar, tapi kemudian menutup diri. Nah, boleh jadi pada orang lain ada ilmu-ilmu Allah yang belum kita miliki. Atau mungkin sebaliknya, ada pada orang lain banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Artinya, tadi seimbang dalam aspek keilmuan. Hal-hal yang ilmiah menjadi ilmu, semua apa diteliti menjadi ilmu pengetahuan, maka ketika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu adalah ilmu Allah yang bisa kita ambil, ya kan? Namun tidak pula menerima semua ungkapan atas nama ilmu, ya kan? Jadi ada yang memang pertengahan, ya kan? Ada yang memang itu ilmu menurut peneliti, menurut pengalaman yang panjang, menurut apalagi penelitian yang panjang, eksperimen yang panjang, sehingga tapi hasil ilmu itu bertentangan dengan tauhid, dengan akidah, dengan syariat. Nah, sudah, ya, kita tidak ambil. Jadi meskipun terbuka tapi tidak open betul. Ada imbang. Makanya tadi umatan wasata itu adula yang punya timbangan, punya neraca, punya barometer ukurannya itu, Masya Allah. Ya. Kemudian keseimbangan dalam hubungan-hubungan sosial. Nah, jadi keseimbangan dalam hubungan sosial. Kalau kita kemarin bahas tentang apa? Bahas tentang sifat-sifat Hizbullah seumpama, ya kan? Adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Keras terhadap orang kafir. Nah, kerasnya itu dalam hal masalah apa? Akidahnya. Masalah keyakinannya. Tapi apakah kemudian kita berlaku apa? Artinya kasar, berlaku tidak manusiawi? Kan juga tidak. Malah justru boleh jadi nanti dia akan menjadi setelah lama kemudian mendapat petunjuk, dapat hidayah, menjadi muslim yang baik, begitu. Nah, kita memang harus tegas. Mana seorang anak dengan orang tua yang orang tua itu musyrik. Tapi dalam memperlakukan
orang tua yang berbeda akidah tetap harus berbuat baik sepanjang kemusyrikannya itu tidak memaksa anaknya untuk menjadi musyrik, baru tegas. Nah, coba kan hebat nih kan. Kaitannya keseimbangan dalam hubungan-hubungan sosial. Sehingga apa? Sehingga tidak memberikan batasan-batasan dalam hubungan-hubungan sosial yang menyebabkan terasing dari dunia. Loh, orang Islam itu terpisah, terasing dari dunia. Loh, tidak. Justru umat Islam menjadi umatan wasato, umat yang di pertengahan. Ya kan? Dia bisa merangkul orang-orang yang belum mendapatkan hidayah supaya mendapatkan hidayah. Nah, kan? Tegas memang, kalau ditawarkan kekafiran dia tegas. Kalau kemudian ditantang kebenarannya dengan dihadapkan kepada kebatilan, dia tegas. Tapi mereka adalah manusia yang hamba Allah, yang boleh jadi nanti seiring waktu bisa menjadi orang yang baik. Nah, dakwah kepada mereka dengan tujuan kasih sayang supaya mereka dapat hidayah. Nah, itu kan harus juga menjadi bagian dari tadi hubungan sosial yang diatur dalam Islam. Masya Allah. Jadi kan adillatin. Kita baca nanti dalam surat Al-Mujadalah sebenarnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum yang berkasih sayang, suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Nah, kalau sudah dalam posisi berhadap-hadapan batil dan kebenaran, tegas. Nah, coba lihat bagaimana itu asbabun nuzul ketika perang Badar, ya kan? Di perang Badar itu Masya Allah, Abu Bakar radhiyallahu an ketika perang Badar bertemu dengan anaknya Abdurrahman. Ya Allah, Abu Bakar di pihak orang Islam, kemudian dia di pihak orang musyrik. Abu Ubaidah bin Jarrah coba bersama anaknya. Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai salah satu sahabat yang dijamin masuk surga ketika perang Badar di medan pertemuan ketemu dengan siapa, Mas? Ketemu dengan siapa? Anaknya. Jadi berhadapan dengan anaknya, coba, Masya Allah. Nah, ini kalau sudah dalam kondisi pertentangan, permusuhan, harus tegas, ya kan? Tapi dalam hubungan-hubungan yang lain, ya kan? Masya Allah, itu Islam betapa indahnya, proporsional betul, membangun keseimbangan dalam hubungan-hubungan sosial. Mus'ab bin Umar, siapa yang nggak kenal? Seorang dai muda, utusan pertama dia ke Madinah. Sebelum Rasul hijrah, kamu ke sana. Banyak yang sudah masuk Islam, ajarkan dia tentang Islam, dakwahkan. 2 tahun setelah itu 70 orang-orang Ansor masuk Islam, orang Madinah. Nah, ketika perang Badar, dia ketemu dengan adiknya. Ya Allah, Mus'ab bin Umar ketemu dengan adiknya. Adiknya mati di ujung pedangnya. Subhanallah. Nah, tapi dalam kondisi tadi, dalam kondisi pertentangan, dalam kondisi pertikaian, dalam kondisi berhadapan antara hak dan batil, disitulah kita tegas. Nah, makanya ada ayat adillatin alal mu'minin aizatin alal kafir. Tapi dalam hubungan sosial, kalau umat Islam begitu, ya kita akan menjadi manusia yang terkucilkan dari pergaulan, ya kan? Masya Allah. Makanya tadi tidak dilarang berbuat baik, berlaku adil kepada orang kafir sekalipun, sepanjang dia tidak memusuhi, tidak memerangi, dan tidak mengusir. Wah, indah sekali itu umatan wasata itu, Masya Allah. Ini tidak memberikan batasan-batasan dalam hubungan sosial yang menyebabkan terasing dari dunia, tidak kehilangan kemerdekaannya. Nah, jadi Masya Allah. Jadi walaupun kita bergaul bukan kemudian larut, kan gitu, ya kan? Mas Anies bergaul dengan teman-temannya yang mungkin sekuliahan, karena di sana ada non-muslim. Tidak berarti bergaul dengan mereka kemudian larut, enggak. Kita merdeka kok bergaul, tapi punya prinsip. Nah, begitu, merdeka. Dan tidak juga condong pada blok ini dan blok itu. Masya Allah. Nah, inilah cara umatan wasato hidup dalam panggung dunia. Masya Allah. Jadi kecenderungan mereka kemana, Mas Anies? Jadi tidak kecenderungan kepada A, kepada B. Tidak berkecenderungan kepada golongan A, kepada golongan B. Tidak juga berkecenderungan kepada Barat, Timur. Kecenderungan mereka adalah kepada nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu batasannya, prinsipnya. Jadi dia hanya cenderung ya kepada Al-Quran dan Sunnah. Untuk akidahnya, untuk ibadahnya, untuk muamalahnya, untuk apa tadi? Ilmunya, dan untuk apa lagi tadi? Spiritualnya dan seterusnya. Nah, subhanallah. Jadi kira-kira begitu. Inilah umatan wasato. Nah, yang
5, keseimbangan dalam perilaku moral dan peribadatan. Nah, inilah bicara tentang ummatan wasato. Jadi ayat ini indah sekali. Ini baru wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato, ya kan? Belum kita beda tentang litakunu suhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Masya Allah, nanti akan menjadi saksi. Nah, jadi apakah kita sudah pantas menjadi umat teladan, umatan wasato yang menjadi penyeimbang, atau yang menjadi, bukan penyeimbang, menjadi umat yang menjadikan rujukan kiblat dari berbagai macam sisi kehidupan? Itulah yang menjadi PR. Tapi harus menjadi satu cita-cita umat Islam, bagaimana Allah tetapkan di sini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah menghendaki bahwa umat Islam itu adalah ummatan wasato, umat pilihan dan umat yang bisa menjadi teladan dalam berbagai macam aspek kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Amin Nuroni dalam pembahasan Ramadan penguatan bagi umatan wasato, yaitu umat yang tengah, seperti itu. Sudah banyak sekali pemaparan yang disampaikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan para pendengar radio Silaturahim, kita akan masuk di sesi yang kedua. Kita akan rehat sejenak. Tentunya kami masih mengundang bagi ikhwan akhwat yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa menghubungi di line telepon di 0218451512. Untuk pendengar radio Silaturahim yang ingin memberikan pertanyaan melalui line WhatsApp, bisa di 081119997020. Dan untuk pemirsa Rasil TV, bisa langsung saja di kolom chat untuk pertanyaannya. Ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim, kita rehat sejenak. Pastikan Anda tetap di radio Silaturahim. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan akhwat para pendengar radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ikhwan akhwat masih mendengarkan di siang hari ini dalam program acara Tausiah Siang bersama Ustadz Amin Nuroni untuk narasumber kita di siang hari ini dalam pembahasan yaitu di Ramadan penguat bagi umatan wasato. Sudah masuk di sesi yang kedua, kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini. Dan langsung saja Pak Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui line WhatsApp. Pak Ustadz, ini dari Bapak Agus di Ciputat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi saya coba membuka terjemahan di Quran Surat An-Nur, Pak Ustadz, di ayat yang ke-47. Ini agak sedikit beda Pak Ustadz dengan penjelasan Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Memang itu salah ayat tadi, menyebutkannya bukan 47, ayat yang ke-37. Nah, jadi coba dibuka kembali, jadi ayat yang ke-37 dari surat An-Nur. Nah, ayat ini bicara tentang 4 sifat orang yang mendapatkan hidayah. Siapa itu? Nah, pertama ada tadi, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jadi orang-orang yang di tengah kesibukannya terkait dengan kehidupan dunia, tapi dia tidak pernah terlalaikan dari kewajibannya. Itu tanda orang yang dapat hidayah. Begitu. Makanya sesibuk apapun itu, kalau orang kemudian dia tetap sibuk apapun di kantor, waktunya sholat. Itu tanda orang yang dapat hidayah. Begitu. Sesibuk apapun dia dunianya, tapi masih nyempetin baca Quran. Nah, itu namanya orang yang dapat hidayah. Jadi orang dapat hidayah itu hakikatnya itu tidak
dapat hidayah nih pakai kerudung mulu, tapi nggak ada yang rubah sifatnya, wataknya gitu kan, atau mungkin pakaiannya Islami terus, tapi juga tidak menjalankan syariat Islam, itu bukan tanda dapat hidayah. Jadi, wah sekarang dapat hidayah nih kenapa? Biasanya nggak pakai peci, sekarang pakai peci. Nah, itu belum tanda-tanda hidayah, itu atribut seorang Muslim saja gitu kan, ya. Dapat hidayah nih, biasanya nggak pernah pakai baju gamis, sekarang baju gamis terus, tidak. Loh, hakikat dapat hidayah itu tadi, orang yang tidak dilalaikan dengan urusan dunia ini akan apa? Akan kewajibannya kepada Allah. Satu. Yang kedua, iqamis shalah. Nah, jadi ciri orang yang dapat hidayah itu orang yang menegakkan sholat. Menegakkan itu ya menjaga waktu sholat, kemudian mengikuti mengikuti bagaimana sholat yang benar sesuai dengan contoh Rasul, berjamaah begitu. Kemudian juga rapat shopnya lurus. Nah, kecuali pandemi ya, kecuali pandemi. Nah, semuanya itu iqamus shalah. Nah, orang yang tadi berusaha menjaga waktu sholat untuk menunaikannya, itu tanda orang yang dapat hidayah begitu. Yang ketiga juga disebutkan di situ wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, orang yang ya tadi menyamakan kewajiban ibadah, semua ibadah, dia pilih-pilih. Ketika dia sholat ya sholat, walaupun kaya tetap sholat. Begitu kiranya dia dapat rizki, nah zakat. Nah, jadi tidak gitu, saya udah sholat nggak perlu zakat, juga salah. Atau mungkin yang kaya juga sebaliknya, saya mah zakat aja lah ibadahnya, nggak sholat, yang penting saya udah zakat. Nah, juga enggak. Nah, jadi tanda orang yang dapat hidayah itu ya kewajibannya kepada Allah, bentuknya apapun, baik yang sifatnya badani atau mungkin mali, harta dan lain sebagainya, tetap ditunaikan secara sempurna. Jadi dapat orang yang dapat hidayah. Mas Anies dapat hidayah enggak? Insya Allah. Nah, jadi kelihatan itu dengan tanda-tanda ini. Baru yang keempat itu ya khafuna yaumang tataqallabu fihil qulub wal absar. Orang yang selalu was-was, bukan was-was dalam artian apa? Itu dalam artian dia punya rasa takut kepada Allah. Bahwa nanti ada hari hisab, bahwa nanti ada hari kiamat, bahwa ada hari pengadilan. Orang yang takut kepada itu tanda dapat hidayah. Jadi sebentar-bentar istighfar. Loh kok istighfar Pak? Ya, saya khawatir ada banyak dosa yang tidak saya lakukan tanpa tidak kita sadari. Nah gitu. Jadi orang yang memang sensitif terhadap azab Allah, murka Allah, itu tanda orang yang dapat hidayah. Begitu, masya Allah. Ya. Jadi tadi salah penyebutan nomor ayat. Jadi surat An-Nur ayat yang ke-37. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik Pak Ustadz, sudah ada penelpon yang sudah menunggu di siang hari ini. Kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik. Masuk suaranya. Halo. Halo, apa sudah masih tersambung? Oke, baik, namanya terputus. Ya, boleh diulang kembali untuk hamba Allah yang bersama telepon ya. Kita lanjut kembali di pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz. Ya, mungkin kita nanti nggak sampai 2:30 ya. Iya, baik Pak Ustadz. Ya. Ini kita bacakan bahwa pertanyaan sudah masuk. Ini datangnya dari hamba Allah Pak Ustadz di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana manfaat Ramadan bagi umat yang bukan wasata? Syukran Pak Ustadz. Iya, masya Allah. Bagaimana manfaat Ramadan bagi umat yang tidak? Ya tentu masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menurunkan rahmatnya itu tidak hanya kepada umat Islam saja, kalau di dunia bisa saja dinikmati oleh orang lain begitu. Sebenarnya orang yang menjadi muslim dalam berdagang dia jujur, nah disenangi oleh orang lain. Kemudian kerjasamanya dengan baik dengan orang non muslim seumpama dalam hubungan, kemudian menimbulkan keberkahan, keberhasilan, itu juga bagian dari tadi manfaat bagi orang lain. Kemudian puasa Ramadan seumpama kegembiraan Idul Fitri dibarengi dengan tadi beli baju baru, kan boleh-boleh saja hal yang mubah. Nah, ternyata meningkatkan produktivitas tekstil seumpama milik siapa. Nah, kan juga termasuk, jadi berada ya, artinya Allah jadikan ya Islam itu memang menjadi rahmat.
tidak hanya bagi umat Islam tapi bagi seluruh manusia begitu. Masya Allah. Jadi nah itulah yang mesti kita garis bawahi. Jadi bisa saja bahwa orang non muslim mendapatkan rahmat Islam, artinya mendapatkan hal-hal yang baik dari keberkahan, dari rahmatnya, dari kasih sayang Allah dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Syukur Pak Ustadz untuk jawabannya, dan tadi dari Bapak ini Pak Ustadz dari Pak Agus Ciputat yang mengkoreksi tadi. Oh iya benar Pak Ustadz, kata di ayat yang ke-37 di surat An-Nur. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Semoga Ustadz dan Quraisy diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik Pak Ustadz, tadi pertanyaan terakhir Pak Ustadz, mungkin ada kesimpulan yang disampaikan Pak. Ya, para pendengar Radio Silaturahim yang dimuliakan oleh Allah dan pemirsa Rasil Visual yang berbahagia. Jadi berdasarkan ayat ini kita umat Islam patut berbahagia karena Allah menjadikan kita umat Islam umat pertengahan, umat yang indah, umat yang penuh dengan keadilan. Kita menjadi saksi bagi umat-umat yang lain untuk apa? Untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang sifatnya kebenaran. Nah, itulah saksi ya Allah. Jadi kita dituntut sebagai muslim yang hakiki itu ya mungkin tidak hanya satu dimensi saja, tapi setiap pribadi muslim itu bisa multidimensi. Apa? Ya dia seorang muslim tapi dia juga seorang ilmuwan, kan boleh. Nah, ilmunya bermanfaat, ya kan? Dia seorang muslim tapi dia juga muslim sejati, artinya nilai-nilai Islam dia laksanakan dengan baik. Jadi kan ada ada dikotomi, kan bahaya itu. Ilmunya banyak tapi amalnya sedikit. Kan nggak begitu. Jadi multidimensi. Nah, kita menjadi muslim yang baik tapi di satu sisi kita juga menjadi orang yang adil, kan gitu. Kita menjadi ilmuwan tapi kita juga mujahid, begitu. Kita pembela agama. Kita menjadi menjadi umara, menjadi ulama, menjadi biasa, tapi kita punya sifat pemberani, penyayang dan seterusnya. Jadi suatu saat kita juga berperan sebagai dai tadi. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, kita berperan sebagai dai yang memberi basyirah dan juga memberi peringatan. Jadi umat Islam ya hakikinya sebagai umatan wasata itu ya multidimensi, ya kan? Dalam semua aspek kehidupan mestinya idealnya adalah menjadi contoh bagi umat yang lain. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Mudah-mudahan umat Islam dengan datangnya Ramadan ini meningkat ilmu pengetahuannya karena bacaan Al-Qur'an yang dia baca, dia renungkan, dia tadabburi, sehingga nilai-nilai kebenaran dalam Islam yang dibaca banyak dalam Ramadan ini membuahkan tadi akhlakul karimah, membuahkan nilai-nilai yang bisa dibawa menjadi bekal dalam berbagai macam aspek dinamika kehidupan, sehingga secara tidak langsung kita menjadi umatan wasato, menjadi ukuran, menjadi timbangan, menjadi wajan, menjadi barometer bagi perilaku orang-orang yang di luar Islam. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik Pak Ustadz. Jazakallahu khair Pak Ustadz untuk kesempatan siang hari ini Pak Ustadz, untuk kesimpulan juga tausiahnya dan juga menjawab pertanyaan dari pendengar Radio Silaturahim, para pendengar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemirsa Rasil TV dimanapun Anda dapat menyaksikan kami. Demikian acara kita di siang hari ini dalam program acara Tausiah Siang bersama guru kita Ustadz Amin Doroni dalam pembahasan Ramadan penguat bagi umatan wasato. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan menambah keimanan dan juga ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih yang telah memberikan pertanyaan. Semoga kuota ataupun pulsa yang dikeluarkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata, saya Muhammad Anis Mualim dan kru yang bertugas ada Neza dan juga Yusuf Subangkit dan rekan-rekan kita yang telah merelay acara di siang hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup acara kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.